Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil aturan syarat usia Capres dan Cawapres yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Informasi selengkapnya akan disampaikan Glory Nata langsung dari gedung MKRI. Glory, apa poin pertimbangan hakim menolak permohonan uji formil aturan syarat usia Capres dan Cawapres? Ya Maria dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi tengah membacakan hasil putusan terkait dengan uji formil aturan syarat Capres dan usia Capres-Cawapres yang mana terdaftar dalam nomor perkara 145 yang mana pengujian tersebut berkaitan dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga sesuai dengan putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Sebenarnya gugatan ini diajukan oleh dua orang, yaitu Ideni Indrayana dan juga Zainal Arifin Mokhtar selaku pakar tata hukum negara dari UGM, dan tadi sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat dimulai sehingga kurang lebih 1,5 jam sidang ini berlangsung, dan hasil dari sidang ini adalah 6 dari 8 hakim MK ini menolak permohonan untuk seluruhnya dari pemohon Deni dan juga Zainal, yaitu alasan dari ke-6 hakim MK menolak atau tidak menerima permohonan tersebut adalah karena hakim MK tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah, meskipun salah satu hakim MK yang sebelumnya, dalam hal ini adalah Ketua MK Anwar Usman, telah terbukti melanggar etik sehingga tidak serta-merta menyatakan hasil putusan tersebut tidak sah karena sudah final dan juga mengikat. Kemudian dalam amar putusan ini ternyata ada dua orang hakim yang memiliki alasan yang berbeda atau concurring opinion. Di antaranya dua hakim tersebut tidak setuju karena memiliki pandangan hukum atau legal reasoning yang berbeda, yaitu Arief Hidayat dan juga Eni Nurbaningsih, yang mana tadi Arief Hidayat menyatakan bahwa kondisi ini merupakan suatu peristiwa hukum baru di Mahkamah Konstitusi yang mana adanya salah seorang hakim mengikuti pembahasan dan juga mengadili perkara, padahal hakim tersebut memiliki benturan kepentingan terutama dengan putusan MK 90, sehingga hasil dari putusan MK 90 ini dinilai mengalami cacat formil. Padahal aturannya, tadi Arief Hidayat juga menyatakan bahwa aturannya hakim MK harus mengundurkan diri dari persidangan jika perkara yang sedang diurus tersebut mengalami benturan kepentingan dengan hakim yang bersangkutan. Meskipun semua hakim tentu saja dalam hal ini tadi Arief Hidayat menyatakan pasti memiliki benturan kepentingan, namun hakim tidak boleh mengadili perkara menyangkut dirinya. Dan juga tadi Arief Hidayat menyoroti terkait dengan putusan etik MK yang sudah membuktikan bahwa putusan MK 90 ini sebenarnya syarat dengan kepentingan dan juga terjadi karena mengalami adanya intervensi. Kemudian tadi Arief Hidayat menyatakan bahwa sebenarnya hakim MK ini pada dasarnya bisa melakukan pengujian formil sendiri terhadap putusannya apabila dinilai situasinya abnormal, sehingga tadi Arief Hidayat mewacanakan akan melakukan pengujian formil terhadap putusan MK 90. Kemudian Eni Nurbaningsih juga menilai hal yang sama, bahwa pengajuan permohonan ini dinilai sangatlah unik, yang mana kita tahu bahwa dalam pokok pembahasan atau dalam berkas permohonan kedua pemohon, yaitu dalam hal ini Deni dan juga Zainal, menyatakan bahwa putusan MK adalah bentuk pelembagaan dinasti politik yang bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan juga dinilai merusak sistem hukum tata negara. Dan kita juga bisa meng-highlight poin penting dari alasan mereka mengajukan gugatan putusan MK 90 ini karena dari hasil sidang etik MK yang dikeluarkan beberapa hari lalu terbukti bahwa sebenarnya putusan MK 90 ini syarat dengan kepentingan sehingga seharusnya dibatalkan. Namun hingga saat ini, hingga putusan tersebut dikeluarkan, tidak ada perubahan, hanya bermuara pada pencopotan hakim MK Anwar Usman. Dan kita juga lihat bahwa dalam petitum permohonan penggugat meminta agar MK segera menyatakan bahwa putusan MK 90 ini tidak memenuhi syarat formil, kemudian juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pemohon sebelumnya ini meminta agar MK menunda berlakunya putusan 90. Dan saat ini putusan MK 90 tersebut ataupun permohonan dari dua orang penggugat ini ditolak oleh 6 dari 8 hakim MK. Sementara demikian, Maria. Baik, laporan langsung dari Mahkamah Konstitusi Glory Nata. Terima kasih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.